Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian semua senantiasa selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu mengenal lebih dekat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh-solehah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita simak tujuan pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan memahami pengertian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik, indah, dan agung. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna berjumlah 99 yang di dalamnya mencerminkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Nah, sebagai umat Islam sudah seharusnya untuk mengetahui, memahami, dan mengimani Asmaul Husna sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Asmaul Husna yaitu yang pertama Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Jadi artinya di sini Al-Qawiyyu adalah Allah Maha Kuat. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Cara kita meneladani Al-Qawiyyu yaitu kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya hidup dan berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Seluruh alam semesta hanya bergantung kepada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Jadi di sini cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu dengan cara kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi kita sebagai murid juga harus rajin belajar, rajin menabung, dan juga kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Berikutnya yaitu Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Jadi Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Kehidupan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Jadi bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini? Cara kita meneladaninya yaitu kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi sesama makhluk hidup. Berikutnya yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Kematian adalah takdir pasti yang harus kita siapkan. Dan hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Lantas bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit? Cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yaitu
Selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang kepada siapa saja dan kapan saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengendaki. Jadi, kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Misalnya apa saja yang harus kita lakukan? Misalnya yaitu kita harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu bisa rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan bersikap terpuji lainnya. Berikutnya yaitu Al-Baits. Al-Baits artinya Maha Membangkitkan. Selain nama-nama Allah Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah juga memiliki nama Asmaul Husna yaitu Al-Bait yang artinya membangkitkan. Selain Allah itu menghidupkan, mematikan, Allah juga Maha Membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabkan atas amalnya. Kehidupan dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat akan kekal. Jadi, cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Bait yaitu kita harus memperkuat keimanan kita dan selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, dari kelima Asmaul Husna ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, mari kita bermain tebak-tebakan Asmaul Husna untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi yang Ibu Guru jelaskan hari ini. Baik, nomor 1, siapa yang memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas? Jawabannya adalah, ya, benar sekali, Al-Qawiyyu. Yang kedua, siapa yang memberi kehidupan kepada segala makhluk? Nah, benar sekali, Al-Muhyi. Yang ketiga, siapa yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun? Nah, tepat sekali, Al-Qayyum. Yang keempat, siapa yang berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja? Benar sekali, Al-Mumit. Yang terakhir, siapa yang akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat? Nah, benar sekali, Al-Baits. Oke, demikian materi mengenai mengenal lebih dekat nama-nama Allah, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait, beserta artinya dan juga cara meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar ya, dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.